Kita akan mulai kuliah pengenalan ya, episode pertama kali ini. Tentunya seperti yang saya kemarin berikan ke koordinator kelas B, ada playlist untuk dijadikan acuan kuliah semester ini. Jadi ada 9 buah video. Nanti akan saya bagikan di WhatsApp atau di grup, atau nanti kita akan atur kembali. Jadi di situ tuh tahun lalu saya lebih menekankan di pemahaman microcontroller, tetapi sedikit memaparkan pemakaiannya di bidang teknik listrik. Jadi kalau Anda ingin belajar microcontroller lebih mendalam, maka panduannya adalah yang tahun lalu, semester atau kakak kelas kalian ya, angkatan 2020. Untuk kali ini, karena saya sudah sadar bahwa ternyata kalian ini mendapatkan mata kuliah pemrograman atau coding itu baru semester ini. Jadi ketika saya lebih menekankan di pemrograman, maka kalian akan mengalami kesusahan. Jadi saya akan memberikan beriringan dengan mata kuliah pemrograman kalian. Jadi saya ingin kalian me-feedback saya atau memberikan input ke saya bahwa Pak, saya belum mengerti tentang pemrograman ini. Nah, gitu, karena belum diajarin. Oke, saya yang ngajarin nanti pemrogramannya. Karena microcontroller seperti yang kalian ketahui, selain dia punya hardware, dia juga punya software di dalamnya. Yang software tentunya harus memiliki coding berupa bahasa C yang nanti kalian harus kuasai. Sedangkan di kuliah pemrograman komputer kalian, sepengetahuan saya tahun lalu yang diberikan adalah dalam bentuk Python ya. Nanti kita akan ajarkan juga Python di akhir-akhir kuliah di semester kali ini. Baik, perkenalan dulu seperti yang sudah saya beritahu di awal. Kalau saya ini merupakan seorang penghobi elektronika. Jadi sejak kecil saya yang berasal dari Pulau Dewata, Bali, yang di utara Bali, di kota Singaraja itu. Kalau kalian ke Bali paling ya seringnya ke selatan ya, di Denpasar, di Pantai Kutu. Nah, saya di bagian utara. Kemudian saya sejak kecil memang memiliki hobi elektronika, sampai dibilang di teman-teman itu ya memang ahli audio kalau dulu zaman. Kalau sekarang mungkin di kampung-kampung, di desa-desa, di daerah selain Surabaya mungkin audio masih banyak ya. Jadi bahkan ketika 17-an kemarin audionya gendeng-gendengan ya di daerah-daerah. Nah, waktu itu juga saya seperti itu. Jadi sebagai penghobi audio, kemudian main radio juga sering, saya bikin-bikin antena. Kemudian saya merantau ke Surabaya tahun 98 dan bertemu dengan Bapak Widi dosen kalian itu, dan kami berteman akrab sampai sekarang. Untuk pengalaman kerja setelah lulus 5 tahun Pak Widi jadi dosen di UNESA, saya tetap berada di bidang elektronika. Jadi saya ke pabrik ya, awalnya pabrik. Setelah itu ada tawaran untuk karena tahun 2000-an itu yang lagi booming adalah telekomunikasi seluler ya. Waktu itu GSM, CDMA dulu banyak. Jadi saya ikut sebuah kontraktor dari Korea ya, di Samsung. Saya lama di Samsung hampir 9 tahun. Kemudian saya memberanikan diri karena memang terpaksa, karena memang proyeknya habis. Kemudian diminta untuk mengerjakan proyeknya, lanjutkan proyek yang lama. Saya mendirikan perusahaan sendiri di tahun 2014 ya. 2014 kami mendirikan bersama teman-teman ex Samsung itu, mendirikan PT Indotech. Sampai sekarang
kami masih berdiri walaupun memang sangat terpukul dengan pandemi kemarin. Karena memang saya loadnya agak rendah, maka saya diminta oleh Pak Widi untuk membagi ilmu microcontroller saya ke kalian. Kebetulan saja load proyek saya nggak terlalu banyak, dan sudah saatnya saya harus, bukan harus ya, saya dari dulu memang hobi untuk berbagi ilmu. Inilah blog saya di mana saya sering membagikan ilmu ya sejak 2011 kalau blog ini. Tapi kalau saya microcontroller di forum-forum atau di diskusi board itu di internet sejak 2008 saya mulai masuk internet dan berbagi ilmu microcontroller ya. Jika kalian ingin melihat apa saja yang telah saya kerjakan, karena memang setiap saya punya proyek tentang elektronika, tentang telekomunikasi, saya tulis di blog saya namanya www.aisi555.com. Itu adalah akronim dari IC 555. Jadi IC yang sangat legendaris buat pencinta elektronika. Nanti kalian ketik aja IC 555 itu apa sih? Karena domainnya IC 555 itu sudah ada yang punya, jadi saya seplesetkan aja jadi IC 555. Setelah saya menumpahkan berbagi ilmu dan juga mendapatkan rezeki karena ada beberapa perusahaan yang membaca tulisan saya dan kemudian mengadakan kerjasama untuk proyek tertentu. Seperti yang digambar ini, di kanan ini adalah hasil oprekan saya kala iseng. Jadi saya membuat jam dinding tapi di TV ya, itu kurang kerjaan itu namanya. Kalau jam di HP udah banyak, nah saya bikin jam di TV dengan microcontroller. Kalau media belajar sekarang sih tanpa kuliah pun bisa sekarang. Beda dengan saya dulu, saya harus mendapatkan kuliah, mendapatkan bimbingan yang memang benar-benar, dan bukunya pun terbatas. Zaman saya kuliah tahun 98 sampai tahun 2002 ya. Jadi saya harus membaca bener buku ya, dari buku kemudian saya terjemahkan menjadi rangkaian elektronika microcontroller. Kalau sekarang kalian sudah memiliki fasilitas yang sangat banyak, sudah begitu berkembangnya sehingga orang-orang itu tanpa masuk ke dunia kuliah pun sudah bisa sebenarnya untuk belajar microcontroller. Jadi microcontroller sekarang ini bukan hanya milik orang yang seperti saya yang suka hobi solder atau orang yang kuliahan. Nah, sekarang microcontroller bisa saja dikuasai oleh siapapun yang mau belajar di dunia maya. Salah satu contoh yang paling bagus mungkin kalian akan kenal yaitu gambarnya yang di tengah ini, logonya Dwi Arsana ini adalah salah seorang yang dulu saya kenal awal-awal belajar. Kemudian dia sangat jago di bidang media sosial ya. Blognya jago, kemudian ketika YouTube booming dia memiliki channel YouTube yang sangat bagus ya untuk sharing-sharing masalah elektronika dan microcontroller. Jadi kalian bisa belajar dari manapun. Dan kalau memang mau belajar gaya saya ya di sini. Ini gaya saya belajar tuh di sini. Di ic555.com. Sedangkan gaya yang lain bisa dipelajari dari Dwi, dari Saptaji dan yang lain-lain. Begitu perkenalan diri saya, dan kemudian sebelum kita lanjut, apakah suara saya ini masih normal? Masih, Pak. Oke, normal, Pak. Oke, saya akan lanjut. Kalau ada pertanyaan, ingat lagi, kalau ada pertanyaan disela aja, nggak apa-apa, saya nggak masalah kalau disela. Baik,
kita akan lanjut di garis besar materi perkuliahan yang kali ini ya. Jadi setelah saya bilang ini adalah evaluasi dari tahun lalu ya, ketika saya pertama kali diminta untuk mengajar. Jadi garis besarnya seperti ini ya, di tulisan ini yang kalian bisa baca. Jadi pertama itu pengenalan konsep dulu ya, konsep kenapa sih microcontroller itu dibuat sama orang gitu, dan kenapa sampai sekarang bertahan gitu, dan diajarkan di bidang yang sebenarnya microcontroller itu kan hasilnya punyanya orang seperti saya yang suka nyolder, suka oprek-oprek kayak gitu. Orang elektronika inilah tegangan rendah ya, digital gitu. Kenapa sekarang loncat ke anak teknik listrik atau anak yang nantinya jadi tukang tarik kabel di PLN, nah misalnya seperti itu, kenapa diberikan mata kuliah ini. Nah, nanti saya akan ubah konsep kalian, microcontroller itu kenapa sampai bisa masuk ke bidang ketenaga listrikan. Jadi nanti saya akan berkecimpung juga atau mengajari kalian di bidang pemrogramannya dan codingnya, gimana caranya memprogram, membikinkan kode program dari bahasa C ya, bahasa GCC atau bahasa C ini untuk dimasukkan ke dalam microcontroller, sehingga microcontroller itu dapat berfungsi. Sebentar, ada yang masuk. Ada teman kalian yang keluar tadi mungkin. Bentar. Oke, saya lanjut. Mungkin ada teman kalian yang masuk tadi ya. Jadi saya akan mengajarkan itu. Banyak kita akan belajar coding ya di sini nanti. Tapi sesuai dengan tahun lalu saya akan sederhanakan sedikit. Kita akan lanjut ke bahasa yang lebih mudah dimengerti. Setelah itu saya akan mengajari kalian, setelah bisa program input output ya, input output misalnya hidupin tombol, nah itu kemudian saya akan mengajarkan bagaimana microcontroller itu dapat berkomunikasi antar microcontroller atau dengan perangkat lain gitu. Saya akan ajari bagaimana microcontroller berkomunikasi antar microcontroller maupun interfacing. Interfacing itu adalah microcontroller yang berhubungan dengan manusia. Jadi sehingga misalnya ada tombol ini nanti berinteraksi dengan keyboard misalnya begitu, atau microcontroller berhubungan dengan remote TV dan segala macam. Itu namanya interfacing. Tadi saya akan menjelaskan bagaimana microcontroller itu mempunyai keuntungan di bidang komunikasinya juga. Karena selain microcontroller bisa untuk lokal, dia bisa juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan remote gitu. Jadi microcontroller A dan B yang jaraknya jauh bisa saling berbicara. Selanjutnya saya akan menuju ke pemanfaatannya ya. Pemanfaatannya nanti di paruh kedua dari semester ini saya akan mengajarkan pemanfaatan microcontroller dalam ketenaga listrikan ya. Bagaimana dia akan mengontrol lampu, membaca daya, menghidupkan relay, mengambil data sensor dan segala macam yang berhubungan dengan ketenaga listrikan. Sehingga ujungnya saya akan menanamkan ke kalian konsep IoT ya, konsep Internet of Things di bidang ketenaga listrikan, sehingga lebih berguna daripada kita hanya main-main lampu, main-main motor, bikin robot. Itu sih bidang lain, itu bidang orang-orang kontrol itu yang punya. Nah sekarang saya akan untuk semester ini saya lebih fokuskan ke kalian agar bisa memiliki konsep microcontroller IoT ketenaga listrikan. Kemudian penekanan yang terakhir yang akan saya berusaha terapkan di semester ini adalah kuliah akan disesuaikan berdasarkan kemampuan kalian. Nah, misalnya kalian tiba-tiba sudah bisa semua, ya udah saya saksikan yang susah-susah aja nanti gitu loh misalnya. Mungkin ada sebagian dari kalian ternyata sudah pernah ikut lomba robotik, nah kayak gitu.
Ya, nanti kita akan bagi dua kelasnya, misalnya nanti yang kelas robotik saya akan gembleng ke arah yang lebih lebih advance seperti itu mungkin. Sedangkan yang masih basic ya saya ajari basic. Jadi saya akan fleksibel di kuliah kali ini sesuai dengan perkembangan kalian. Baik, jadi kalian yang sudah mengerti microcontroller, pernah pegang yang namanya Arduino, pernah pegang yang namanya Node MCU dan segala macam, tolong jujur sehingga saya tidak mubazir mengajari kalian kembali ke basic-basicnya. Request saya hanya gitu, jujurlah ke saya, nanti saya akan mengajari kalian yang lebih bagus untuk perkembangan kalian. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran ya, kontrol di listrik ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Sistem apa ini? Kalau tahu, kalian tahu? Kalau anak listrik harus tahu ini. Motor, Pak, bukan. Rangkaian motor listrik, Pak. Ya, motor listriknya gimana? Kok harus dikontrol? Kenapa harus dikontrol dia? Padahal cuma on off aja biasanya. Kenapa harus ada relay, ada kontaktor, ada timer? Sudah pernah dapat kuliah star delta? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Oke, nanti kalian akan ketemu di dalam kuliah ini apa, kontrol motor induksi ya. Jadi ini adalah kontrol motor induksi. Kalau misalnya kalian motor induksi yang satu fase, contohnya satu fase itu adalah pompa air ya, atau kipas angin kalian. Nah, di situ ada kapasitor gede di situ untuk startnya. Jadi dia jangan tombol on off aja bisa hidup gitu. Sedangkan kalau motor induksi yang 3 fase, kita harus memerlukan listrik 3 fase yang dikoneksikan secara berbeda di saat start dan di saat run. Jadi di saat ketika motornya masih mati, kita memerlukan koneksi 3 fasenya dalam bentuk star. Sedangkan setelah motor dapat putar, karena putarannya rendah ketika start, kita harus merubah koneksi 3 fasenya dari star menjadi delta. Sehingga ketika delta full maksimum didapatkan kecepatan dari motor itu. Anda bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube ada itu. Orang Indonesia yang bikin juga, cari aja konsep star delta gitu ya untuk motor induksi. Nanti di bagian akhir akan ada tugas untuk ini. Jadi kalau misalnya ada yang nganggur, cari aja di YouTube sekarang star delta motor. Nah, jadi ini menggunakan mekanik semua ya. Kontaktor. Kalian tahu kontaktor kan, udah tahu kan? Oh, belum? Tahu, Pak. Nah, kontaktor. Oke. Kontaktor atau relay ya, gitu ya. Paling sederhana ya relay gitu. Atau circuit breaker. Nah, kayak gitu-gitu. Misalnya itu kan mekanik semua. Dia ada kontak antara dua kutub, di kontaknya pakai tembaga misalnya untuk on dan off misalnya seperti itu. Kemudian ada timer juga. Timernya biasanya ada yang timer yang sudah digital, tapi dia masih menghidupkan relay untuk timernya, misalnya timer 5 detik misalnya. Ada juga timer yang lebih murah, misalnya dia pakai memang timer kayak jam sendiri gitu, ada ininya, ada gearnya di dalam. Jadi seperti kayak jam listrik kalian ya, kalau kalian ganti baterai jam dinding, itu kan ada gear dan segala macam. Nah, sama seperti halnya timer untuk kelistrikan, itu ada yang memang berupa gear ya di dalamnya. Jadi ketika memberikan delay 5 detik ya, dia akan bekerja 5 detik tapi secara mekanik. Begitu juga untuk sensor overload ya. Kalian kalau misalnya MCB, kenapa MCB bisa trip? Ada yang bisa jawab?
Ada itu Pak, Itu Pak, ada harus singkat Pak, kelebihan Pak. Nah, atau ada harus lebih. arus lebih itu menyebabkan apa? Kenapa langsung saklarnya itu langsung jatuh gitu misalnya? Apa yang terjadi di Panas sana? kan Pak itu Pak. Nah, oke, itu kan panas yang dideteksi oleh di sana itu ada mekanisme termokapel misalnya. Jadi kalau misalnya kalian punya setrika itu kan ada kontrol ininya, panasnya, mau panasnya full atau panasnya rendah sesuai dengan kainnya. Nah, di situ kan ada bunyi cetik-cetik, nah gitu. Nah, itu namanya mirip seperti circuit breaker itu prinsipnya. Jadi karena panasnya sudah lebih, dia akan menyebabkan metal yang di dalamnya itu bereaksi sehingga sedemikian rupa sehingga memutus arus yang masuk dari sumber tegangan. Seperti itu yang dilakukan oleh kontrol yang umum ya. Ini kontrolnya kontrol mekanik semua, kontrol magnetik juga. Kalau ini kan kontaktor itu kan magnetik. Kalau bimetal itu kan atau MCB sekring itu kan itu thermal ya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh microcontroller apa itu di dunia kelistrikan. Saya putar video ini ya. Kalian kalau mau lihat bisa lihat di YouTube ya. Cara ajar Electronic Clinic ini. Saya juga linknya sudah ada di sini. Nah, apa yang dilakukan oleh microcontroller? Kalian punya smartphone, kalian punya microcontroller, kalian punya lampu. Nah, yang dilakukan oleh microcontroller adalah memberitahu atau mengukur daya pada sebuah lampu, kemudian diberikan informasinya ke smartphone kalian. Nah, seperti itu. Bisa juga sebaliknya, kalian yang mengontrol lampu, meng-on-off-kan lampu, atau kalian yang memberikan batasnya. Kalau misalnya dayanya sudah sampai segini, relaynya mati. Nah, seperti tadi, yang memberitahu bahwa listriknya overload kan panas kan, panas ini sama microcontroller ada sensornya. Jadi ketika sensornya suhu dari misalnya sebuah resistor dikasihkan arus kan dia panas. Nah, ketika sensornya lebih kan panasnya tinggi. Nah, sensor ini membaca, oh ini ternyata udah overload, ini sudah hampir 50 derajat. Oke, kita matikan. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh microcontroller. Tetapi microcontroller tidak secara mekanik mengetahuinya, dia mengetahuinya secara komputasi komputer ya, secara digital dia mengetahuinya. Kalau di MCB ada bimetal, kalau di microcontroller dia ada sensor dan ada otaknya di microprosesornya. Nah, microprosesor ini untuk berfungsi seperti itu kalian harus melakukan coding. Kalian harus memberitahu nanti jika tegangan atau jika suhunya melebihi 75 derajat Celcius, maka saya akan mematikan arus yang masuk ke lampu tadi. Nah, seperti itu. Kalau yang awal itu secara mekanik dan thermal mekanik, kalau yang sekarang secara digital. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang kebingungan atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya lanjut. Jadi seperti ini nanti tujuannya. Kalian nanti akan mendapatkan tugas terakhir seperti ini, mirip-mirip lah seperti ini, untuk mengontrol lampu, mengetahui daya yang digunakan oleh sebuah lampu, dikirimkan ke smartphone. Nah, seperti ini nanti microcontroller yang akan kita pelajari. Bagaimana prinsipnya, konsepnya, sehingga bisa seperti ini. Dan akhirnya menyederhanakan proses seperti ini yang mekanik ini. Ini kan mekanik lama-lama aus karena ada percikan api. Nah, dengan solid state itu artinya dalam bentuk silikon yang melakukan switching, dia lebih awet seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akan lanjut
sedikit mengenai, sebentar saya lihat waktunya sekarang 1:30. Oke, kita lanjut, masih gini panjang waktu kita. Kita akan menuju ke sejarah dulu ya. Sejarah bagaimana komputer itu dapat membantu kegiatan kontrol di berbagai bidang kehidupan. Jadi ini semua diawali di Silicon Valley ya, di Silicon Valley. Kalau kalian ceritanya Bill Gates itu, kalau misalnya kalian sering nonton film-film, kalian yang suka film-film sejarah teknologi ya, tentang Bill Gates, tentang Steve Jobs dan segala macam, ya kalian akan mendapatkan cerita yang sama seperti yang saya ceritakan kali ini. Jadi tahun 70-an itu mulai muncul komputer yang bisa terjangkau oleh manusia. Karena sebelumnya komputer itu hanya dimiliki oleh perusahaan besar, oleh kampus-kampus, dan hampir yang punya komputer itu harus mempunyai ruangan yang besar, daya listrik yang besar, dan kemampuan coding bahasa yang sangat primitif waktu itu. Mungkin bahasanya namanya Fortran gitu dalam zaman-zaman segitu ya. Yang bisa pun sekarang jarang ya, itu bahasa kuno sekali Fortran itu. Jadi kira-kira tahun 70-an mulailah orang itu dapat meminikan ya, mengecilkan, meminiaturkan mikroprosesor ya. Dimulai oleh Intel ya dalam jangka waktu itu. Jadi tujuannya hanya sederhana, hanya bikin kalkulator gitu sebenarnya. Jadi mereka itu bikin chip mikroprosesor untuk membuat kalkulator yang bisa dibawa kemana-mana gitu loh sebenarnya. Tujuannya itu hanya bikin tambah kurang bagi kuadrat dan segala macam. Tujuannya untuk mesin kasir, untuk anak-anak sekolah, untuk bisnis dan segala macam yang membutuhkan kecepatan dalam mengkalkulasikan angka 10 digit ya misalnya. Itu yang tujuannya mereka sebenarnya. Karena memang kan perusahaan semacam Intel itu kan dia ingin mendapatkan profit ya, tujuan dari perusahaan ya mendapatkan untung. Jadi mereka melihat bahwa saat itu ada pasar di komputasi kalkulator ya. Tapi oleh beberapa orang, kalau sekarang kan zamannya internet ya, kalau sekarang zaman internet, jadi kita berbagi ilmu lewat internet. Tetapi zaman dulu kita berbagi ilmu itu melalui majalah ya. Jadi ada majalah namanya Popular Electronics. Ini adalah majalah yang sangat populer di Indonesia pun dulu. Kalau dosen-dosen yang senior itu rata-rata berlangganan ya, dia dikirim dari Amerika ke sini. Dia akan memberikan produk-produk terbaru, prosesor terbaru, kemudian printer dan segala macam. Dari majalah ini pula muncullah sebuah desain awal dari sebuah microprosesor atau komputer mini ya. Komputer mini yang namanya Altair 8800. Ini adalah cikal bakalnya PC kalian di rumah, laptop kalian di rumah dulu bentuknya seperti ini kalau tahun 70-an. Nggak ada layarnya, nggak ada keyboardnya, dia hanya berupa tombol-tombol dan LED, lampu LED gitu aja. Dan ini sebenarnya kalau sekarang nggak menarik banget cuma LED, tapi zaman segitu orang itu terbiasa membuat atau melihat digit dari angka, misalnya ya angka 9 digitnya kalau di digital atau biner kan kalau 9 ya 111 kayak gitu misalnya. 11000 itu 16 dan segala macam kan. Nah, itulah yang bisa dilihat oleh orang-orang hanya dalam bentuk binary. Nanti saya akan jelaskan di bagian penjelasan tentang bit, byte, word dan segala macam. Intinya tahun 75 ini muncul sebuah kit komputer yang bisa dibeli. Jadi ini bukan langsung beli kotaan gini, dia harus disolder dulu, kemudian
prosesornya beli sendiri, kemudian akhirnya banyak muncul perkumpulan penghobi elektronika yang ternyata menginspirasi terbentuknya ini. Ada dua Steve, yaitu Steve Jobs dan Steve Wozniak yang bekerja sama. Si Steve Jobs itu seperti yang kita tahu adalah pendiri Apple, sedangkan Steve Wozniak adalah otaknya dari Apple itu. Steve Jobs itu visioner untuk meminta Steve Wozniak untuk membuat sesuatu yang lebih berguna. Karena Steve Wozniak ini sebenarnya ahli game sebenarnya. Dia pembuat game konsol atau game di kalau zaman sekarang ya kalian punya tahunya paling PS tahunya. Tahun segitu tuh game itu cuma hanya main game namanya Brick ya. Brick itu hanya seperti game yang ada di bar-bar gitu. Jadi masuk kalau dingdong lah kalau zaman saya dulu. Nah, Steve Wozniak ini bersama dengan Steve Jobs kemudian tertarik dengan ini, dan dia mengatakan kenapa kita tidak sambungkan seperti game itu kan nyambungnya ke monitor, ke layar TV. Nah, kemudian dibuatlah kit yang namanya Apple One. Apple One ini adalah kit yang bisa dibeli secara mail. Kalau sekarang sih online. Kalau dulu namanya mail service, namanya mail delivery service. Jadi dia bikin iklan di sebuah koran atau sebuah majalah. Ini ada kit yang bisa kalian beli, kemudian kalian solder, sambungkan ke keyboard dan sambungkan ke PC. Nah, kalian bisa membuat apapun yang kalian kuasai, dan dikasihkan contoh, ini program untuk bikin game namanya game Pong, nah misalnya gitu. Atau ini bisa bikin kalkulator di rumah. Nah, hanya itu aja, sederhana aja dulu zaman dahulu. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh komputer ya, ternyata laris sekali, sehingga muncullah berbagai macam komputer mini ya zaman segitu. Yang paling terkenal zaman segitu ya Apple II itu adalah komputer yang paling laris. Kemudian ada Commodore itu komputer yang laris juga. Dan kalau di Indonesia memang yang terkenal sampai sekarang itu memang IBM PC ya, cikal bakalnya Intel. Kemudian adalah Pentium, dan sekarang seperti PC yang kalian punya di rumah. Jadi seperti itu, dulu harus nyolder sendiri kalau mau punya komputer gitu. Istilahnya ini kira-kira di akhir tahun 70-an, jadi kita tahun 80 ketika saya baru lahir mungkin sudah ada ini. Selanjutnya ini adalah era saya ya. Kita lanjut ke era saya di tahun 90-an ya. Saya dulu hanya bisa tahu dari cerita, dari majalah, dari buku-buku di perpustakaan ya waktu saya SMA. Nah, namanya adalah minimum system ya, microcontroller. Kalau komputer yang dulu tersambung ke komputer ke layar TV, kalau ini kembali ke sesuatu yang lebih sederhana. Misalnya saya waktu kecil dulu, waktu SMA seneng mainan LED ya. Kalau 17-an kan rame kan bikin pasang lampu yang warna-warni di depan rumah. Nah, kalau dulu kan kalau yang punya uang ya beli. Kan saya nggak punya uang, saya solder sendiri. Saya mainan dengan IC tertentu, kemudian saya bikin animasi jantung atau animasi bendera berkibar. Tapi hanya pakai LED sama lampu aja saya susun. Nah, kakak saya yang sudah kuliah mengatakan bahwa kalau kamu bisa bikin yang lebih canggih loh, jadi kamu bisa bikin animasi yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan saya harus kuliah untuk mendapatkan ilmu microcontroller sebenarnya. Jadi zaman tahun 90 2000 itu ada namanya microcontroller yang dipelopori oleh Atmel, di mana IC-nya murah aja, nggak terlalu mahal, sekitar terjangkau lah di kalangan mahasiswa yang menengah ke bawah masih mampu lah. Jadi saat itu ini saking populernya, banyak mahasiswa maksud saya yang mengerjakan tugas akhir, mengerjakan penelitian untuk mengontrol misalnya ya bikin kontrol listrik, kontrol robot, kontrol apapun dari dulu.
Cuma sayangnya bahasanya adalah bahasa assembly. Kalian bukan nggak tahu tuh apa sih bahasa assembly? Bahasa assembly itulah bahasa semi ini primitif lah, bahasa sangat primitif. Kode-kodenya tuh hanya diketahui oleh tidak familiar lah sama orang-orang. Kalau misalnya dulu kita belajar bahasa C atau Python mungkin itu lebih maju ya, lebih maju, sudah bahasa sudah tersusun. Kalau dulu itu bahasanya sangat tidak ini, kode-kodenya itu singkatan dari bahasa-bahasa teknik yang tidak mudah dimengerti. Jadi hanya orang tertentu. Jadi saya harus kuliah 1 semester untuk hanya bisa untuk belajar bahasanya assembly ini. Saya harus belajar 3 SKS untuk mendapatkan bisa memprogram ini gitu. Kemudian belum lagi untuk bisa melakukan pemrograman yang benar, input outputnya. Nah, saya harus kuliah lagi 2 semester untuk mendapatkan ini. Jadi 1 semester belajar belajar bahasanya, semester kedua saya baru belajar cara pemrograman dengan benar. Jadi susah waktu itu. Kemudian setelah era saya lulus kuliah, muncul ini IC yang sangat kalau dulu kan satu kotak ini fungsinya berbeda-beda. Jadi microcontrollernya satu, memorinya satu IC, komunikasinya satu IC, kemudian untuk ngontrol input output itu juga satu IC. Jadi bisa dalam satu PCB itu, dalam satu motherboard itu bisa banyak IC yang ditempel. Sedangkan ketika tahun 2000-an ke atas mulai muncul IC yang fungsinya sudah dijadikan satu. Jadi perkembangan dunia semikonduktor semakin canggih, jadi sampai sekecil ini pun bisa kalian bisa lihat ini IC kecil ini bisa melakukan fungsi satu minimum system seperti ini. Jadi ini minimum system dalam suatu pack IC. Nah, saat ini bahasa yang digunakan sudah semakin canggih, yaitu bahasa C ya. Jadi bahasanya semakin mudah dimengerti sehingga bukan menjadi monopoli anak-anak elektronika. Kemudian bukan hanya 8 bit yang dilakukan komputasinya, bisa sampai 32 bit pun, jadi bisa mengolah gambar, memutar audio MP3 dan segala macam. Jadi tahun-tahun 2000-an itu semakin mengecil barang-barang elektronika microcontroller sehingga pasar dibanjiri oleh perangkat-perangkat elektronika yang semakin banyak fungsinya. Seperti waktu itu tahun 2000-an ya paling booming ya itu MP3 player pocket ya. Dulu zaman saya waktu SMA saya pakai kaset, kemudian ketika tahun 2000-an saya kuliah, orang mulai beli MP3 player. Kalau zaman sekarang sih kalian sudah punya smartphone ya, semua ada di dalam satu smartphone. Tapi kalau dulu tidak. Kalau nonton film ya di TV, ada punya DVD player. Kalau mau dengerin audio ya pakai MP3 player namanya. Nah, ketika saya SMA belum ada itu. Jadi ketika saya kuliah baru muncul yang namanya MP3 player. Nah, di dalamnya ada IC ini, IC AVR ini namanya. Kemudian di era 2010 saya mengalami semua ya sejarahnya ini ya, dari microcontroller yang berbahasa assembly, yang bahasa mesin, kemudian bahasa yang lebih sederhana dengan chip yang lebih kecil. Kemudian di tahun 2010 muncullah yang namanya Arduino. Arduino ini adalah microcontroller yang open source. Jadi entah karena mungkin orang informatika, orang komputer itu pingin masuk ke dunia elektronika, saya juga merasa tersaingi waktu itu karena mereka membuat library yang sangat-sangat gampang untuk menghidupkan sebuah misalnya membuat tulisan di TV misalnya. Dia tinggal import library-nya aja karena open source kan. Kita masuk ke internet, kita download
kita download yang namanya library, tempel di sebuah coding kamu, sudah jalan itu. Kalau saya di tahun 2000-an ya nggak bisa, saya harus tahu dulu gimana jalur bitnya bagaimana, timingnya bagaimana. Nah sekarang ketika tahun 2010 ada yang sangat membuat semua orang tercengang dan akhirnya berkembang sampai sekarang, itu adalah ini. Sebentar. Adalah ini ya, open source dan library ini. Nah ini, jadi kalian tinggal ketik aja kalian mau ngapain, mau ngidupin LCD, ada library-nya, tinggal ditempel. Kalian mau mengeluarkan kata-kata apa di LCD-nya, muncul lah semua. Kalian pingin komunikasi dengan WiFi, tinggal beli ininya, modulnya untuk WiFi, tinggal tempel, colok, masukkan library, sudah bisa berkomunikasi dengan WiFi. Begitu juga dengan kirim-kirim SMS misalnya. Kalau dulu saya kirim SMS ya harus mengirimkan data ke ininya, ke modemnya secara bit per bit ya. Kalau sekarang enggak, tinggal tempel library, tinggal ketik send SMS, nomornya berapa, kata-katanya apa, sudah terkirim. Itulah enaknya ketika zaman Arduino. Nah kali ini saya akan dalam semester kali ini, episode kedua saya mengajar di UNESA ini, saya akan lebih ke arah ini sehingga kalian lebih mampu mengembangkan. Saya akan tidak lagi mengulangi yang semester lalu yang lebih ke konsep digitalnya. Tapi kalau kalian mau belajar ya tadi balik lagi ke semester lalu, kalian bisa lihat di YouTube saya. Ini akan saya skip, saya akan secara sekilas saja. Jadi kalau misalnya microcontrollernya, saya bikin jam misalnya. Ini di blog saya IC555 ada. Saya bikin jam 6 digit. Saya harus punya IC sebanyak ini ya, nih IC. Ini IC. Nah, IC-nya ada berapa lo, liatin lah banyak nih. Untuk menghidupkan ini. Ketika saya pakai microcontroller, saya hanya butuh satu IC saja. Jadi saya hanya butuh microcontroller seperti ini. Bandingkan dengan ini, setiap LED ini untuk 7 segmen ini, 7 segmen adalah LED yang disusun menjadi angka ya, itu punya satu IC untuk mengontrol ini semua. Sedangkan ketika microcontroller, saya hanya membutuhkan microcontroller, ini LED-nya, 7 segmennya, dan bisa membuat jam dengan fungsi yang sama. Kalian bisa lihat di ic555.com. Kalau ada pertanyaan bisa ajukan di WhatsApp saya, nanti saya berikan WhatsApp saya. Kemudian contoh penggunaan microcontroller yang paling sederhana. Nah, ini saya lihat banyak ya di masjid-masjid untuk pewaktu atau timer sholat ya. Jadi ini sangat umum, kalian bisa lihat di masjid atau di sekolah mungkin ada mungkin. Ini adalah fungsi microcontroller dalam bentuk input output ya. Jadi inputnya tombol, misal tombol untuk setting jam, outputnya adalah ke LED ini. LED yang disusun sedemikian rupa sehingga bisa menginterpretasikan sebuah tulisan ya. Jadi sebenarnya LED satu-satu ini LED satu, ini satu, LED. Nah, dengan coding tertentu kita dapat menyusunnya sehingga dapat menampilkan ini angka yang diinginkan ya. Angka 1 ini ada representasinya secara coding tersendiri. Begitu juga kontrol-kontrol yang sering yang pernah saya buat, yaitu ini adalah kontrol untuk pertanian hidroponik ya. Pertanian hidroponik ini tahun 2012 saya bikin, jadi ada teman yang minta saya bikin. Jadi dia menginginkan pompa di pertanian hidroponiknya nyala ketika suhunya tertentu gitu. Ada memang timernya, jadi di pewaktu, misalnya pewaktunya sejam sekali, setiap 1 jam sekali dia akan hidup, tapi jangan hidup ketika suhunya masih rendah. Nah, dia pingin membuat kontrol seperti itu. Jadi alat kontrol ini bisa diprogram sedemikian rupa menyesuaikan dengan kondisi yang diinginkan di kondisi
di pertanian yang berbeda-beda. Misalnya dia sekarang punya pertanian hidroponik di Surabaya, tentu akan berbeda pola penyiramannya dengan hidroponik yang ada di Malang misalnya, daerah Batu mungkin. Karena dia daerah dingin, jadi penyiramannya bisa agak lebih jarang. Nah, itulah dia membutuhkan itu juga. Teman saya ini meminta untuk ini notifikasi ke SMS atau ke WA. Zaman dulu belum ada WA, jadi SMS aja waktu dulu. Jadi SMS ini berisikan tentang apakah air di tandon saya berapa persen, jadi gitu. Jadi setiap jam mengirimkan. Sekarang suhunya berapa? Nah, dalam satu SMS dikirimkan bahwa suhu sekarang segini, di tandon sekarang airnya tinggal berapa persen. Jadi sehingga ketika air di tandon mengecil, dia datang dan menghidupkan pompa air tanahnya. Ini adalah dasar dari Internet of Things. Jadi pemikiran saya Internet of Things sudah saya lakukan jauh-jauh hari sebelum zaman internet, tapi saya lakukan lewat SMS. Kemudian ilmu microcontroller juga membantu UMKM ya. Nah, kalau running text atau LED ini kan sudah tadi saya bahas. Sedangkan yang di kanan adalah POM mini ya. POM mini kalau di desa-desa kalau kita kenal dengan nama Pertamini ya. Pertamini walaupun ilegal tapi banyak yang jual di pinggir jalan ya. Dan alat ini pun ada yang menyediakan jasa perakitannya di Tokopedia pun ada. Salah satu teman saya juga bergerak di bidang ini. Jadi full microcontroller di dalamnya. Jadi untuk displaynya, untuk sensor volume bensinnya berapa dan segala macam, full di dalamnya menggunakan microcontroller Arduino ya. Hanya satu Arduino bisa melakukan fungsi sebagai Pertamini. Jadi itu salah satu fungsi dari microcontroller untuk membantu UMKM. Sebenarnya banyak sekali yang bisa saya jelaskan, tapi karena terbatasan waktu, contoh yang paling sederhana mungkin kalian bisa lihat sehari-hari yaitu pom bensin Pertamini. Kemudian di dunia ketenagalistrikan, kita sekarang masuk ke dunia ketenagalistrikan. Kalian bisa lihat perbandingan antara meteran di kiri, ini meteran lama yang masih menggunakan ini piringan magnetik mekanik ya, untuk memutar yang namanya odometer. Ini namanya odometer ya, meteran ini namanya odometer. Jadi dia berputar, digitnya itu berubah sesuai dengan putaran ini, sama seperti speedometer dan odometer di motor kalian. Prinsipnya nggak berbeda ya, sama. Jadi putaran mewakili kWh. Ini full mekanik ya, tidak ada elektronik pun di sana. Maksudnya digital loh, enggak. Elektroniknya ada, yaitu magnetik ya. Jadi arus yang jalan di komponen atau koil magnetiknya akan berubah sesuai dengan jumlah arus atau daya yang sedang ditarik oleh rumah. Sehingga semakin banyak daya yang digunakan, maka putaran dari piringan magnetiknya akan semakin cepat dan akan merubah kWh, angka digit kWh-nya semakin cepat pula. Sedangkan yang di kanan ini adalah full digital. Ini full digital ya, full digital di mana semuanya dilakukan secara microcontroller. Jadi tanpa ada magnetik pun di dalamnya, mekanik pun tidak ada di dalamnya. Hanya mekanik ya, tombol ya memang harus mekanik karena on off untuk pendeteksi angka digit ya, angka digit yang dimasukkan, mungkin seperti misalnya kita masukkan token ya, seperti itu. Jadi di dunia ketenagalistrikan yang paling sederhana, yang paling ada, selalu ada di rumah kalian adalah 2 meter ini, meter mekanik sama meter digital. Nah, microcontroller merubah dari mekanik menuju ke full digital. Kalau yang mekanik tidak bisa dimasukkan token, pasti dia selalu pasca bayar. Sedangkan kalau yang digital di kanan, dia bisa mau diapapun bisa. Jadi bisa tahu sekarang daya yang digunakan, bisa tahu sisa tokennya, arusnya berapa. Kalaupun dia ada kebocoran di ground karena mungkin salah
salah pasang, dia langsung muncul yang namanya periksa. Nah, kalian kalau misalnya di KWH meter di rumah kalian, bentar ada yang masuk kayaknya lagi. Sebentar. Jadi misalnya keunggulan dari KWH yang digital adalah dia bisa mengetahui apapun yang terjadi pada KWH itu di kelistrikan di rumah kalian. Misalnya kalian colong pun dia akan tahu ada namanya tempering ya. Ada sensor tempering. Kalau kalian buka mur yang di sini, buka salah satu mur di sini, kalian buka aja langsung tulisannya di sini periksa. Nah, kalian nggak akan bisa, harus panggil tukang PLN 123 untuk memperbaiki karena di sini ada sensor membuka segel. Ya, seperti itu. Sedangkan yang ini hanya MCB doang isinya. Ketika ketika ada pencurian ya rugilah PLN. Ini alat yang kedua yang saya pingin kalian berpikir. Ada dua namanya rheostat. Ada yang tahu rheostat? Kalian kayaknya udah praktikum deh. Praktikum pengukuran listrik. Tahu rheostat ini apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Tahu rheostat? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Oke, rheostat Belum tahu, Pak. tahu potensiometer? Tahu volume radio? Putaran volume radio? Oh, Tahu, Pak. Nah, tahu kan? Tahu, Pak. Nah, kalau volume radio itu kan resistansinya yang berubah kan, ketika volumenya radionya pingin gede, resistansinya diperkecil kan, gitu kan ya. Jadi itu hanya untuk arus kecil ya. Sedangkan untuk arus listrik gede kita butuh yang namanya rheostat. Rheostat ini mungkin jarang dipakai di ini. Kalau di lab sih ada rheostat. Biasanya berupa kumparan besar yang ada geser-geserannya di sana. Jadi dia merubah arus yang masuk ke dalamnya. Jadi bisa dikecilkan atau dibesarkan sesuai dengan yang diinginkan melalui perpindahan panas. Jadi dia membuang arus yang di blok. Misalnya dia seharusnya 1 ampere, sedangkan yang kita butuhkan hanya 0,2 ampere ya, dibuang, sisanya ini dibuangnya lewat panas. Contohnya ya yang paling sederhana yang digunakan di ini lamp dimmer ya. Kalian ingin membuat kontrol di lampu ya, lampunya pingin saya redupkan, pingin saya bisa atur kalau malam kita redup, kalau ketika jam 7 malam saya baru datang pulang kerja atau pulang dari kampus kita terangkan, nah segala macam. Nah, kita bisa atur kayak gitu. Kalau rheostat ini berupa resistor, nah kalau yang berupa semikonduktor namanya SCR. Nah, kalau SCR ini dia juga sama melepaskan ke panas, tapi lebih sederhana, lebih kecil tempat ininya. Cuma prinsipnya sama, melepaskan arus yang tidak diinginkan ke dalam bentuk panas. Nah, di sini dia panasnya dikeluarkan. Ini adalah kontrol masih belum digital ya. Mari kita berpikir secara digital. Gimana berpikir secara digital? Ketika berpikir secara digital adalah dengan cara lebih ribet sebenarnya kalau AC ya. Kalau DC lebih gampang. Kalau DC kita berpikir bahwa lampu itu kita akan nyalakan lebih jarang on-nya daripada off-nya. Jadi kalau on-nya lebih banyak, dia akan nyalanya paling terang. Kita bikin namanya PWM ini. Ini on-nya lebih banyak, dia akan lebih terang. Ketika off-nya lebih banyak, yang terjadi adalah lampunya lebih terlihat redup. Sedangkan kalau di AC yang bolak-balik, kita harus harus ada sensor untuk melihat fasenya. Karena ingat AC itu dia bolak-balik. Nah, kita harus balik dulu fasenya, kemudian kita lihat ketika dia di puncak. Nah, ini kalau memakai ini bakal mumet. Nah, kita harus menggunakan yang namanya microcontroller.
sudah ada microcontroller yang khusus untuk dimmer. Nah, itulah yang kita akan pelajari nantinya. Kita punya sensor untuk melihat fase AC-nya. Apakah sekarang fasenya masih di berapa derajat sekarang? Ini kan 0, 90, 80 dan segala macam. Arus AC kan harus bolak-balik ini. Nah, ini kita harus lihat fasenya dengan sensor, kemudian diatur microcontroller, kemudian dinyalakan sesuai frekuensinya ini. On-nya lebih banyak jadi lebih terang, on-nya lebih dikit dari off-nya jadi lebih gelap. Sampai hanya nggak ada on off terus ya mati. Jadi gitu prinsipnya digital. Digital itu nantinya akan merubah sesuatu yang dilakukan secara manual merubah melepas panas ya. Jadi di blok arusnya, kemudian dirubah energinya menjadi panas sehingga yang masuk ke lampu hanya beberapa arusnya tidak maksimum. Sedangkan kalau secara digital kita melakukan yang namanya modifikasi terhadap mati dan hidupnya sebuah lampu. Seperti itu. Sebelum saya lanjut, masih mengikuti saya? Audionya masih bagus? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Masih bagus. Sampai di sini Masih, Pak. Masih. ada pemikiran-pemikiran yang belum nyampe, ayo silakan diutarakan sambil saya cari minum dulu ya, bentar ya. 5 menit break untuk cari minum ya, bentar ya. 5 menit break. Gimana, sudah minum? Ready? Siap lagi untuk ke kelas? Siap, Pak. Oke, saya berikan karena saya tadi bilang 5 menit. Oh, kalau ada pertanyaan silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Pak. Ada? Ya, saya Pak izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Dengan siapa dulu? Kenalan dulu. Siapa? Ya, perkenalkan nama saya Zulfan Ditya, NIM 039 dari kelas B. Oke. Ya, izin bertanya tadi yang apa namanya? Sebelumnya, Pak, slide sebelumnya itu yang alat buat ngecilin kayak apa? Ini. Ya, ini rheostat. Ini, Pak. Tentang rheostat ini tuh alat yang untuk memperbesar dan memperkecil arus kuat AC untuk bagian apa, Pak? Contoh kan dinamo atau bisa untuk mengecilkan membesarkan dinamo atau memperbesar atau mengecilkan listrik lampu juga atau gimana, Pak? Ya, betul. Kalau rheostat ini memang fungsinya seperti potensio yang saya tadi bilang kan. Potensio itu kan di volumenya radio kan. Nah, volume radio itu kan harusnya kecil kan memang, karena udah kecil, tapi karena yang kita butuhkan adalah sekarang mengatur terang redupnya sebuah lampu di mana arus AC itu lumayan gede ya. Nah, kalau pakai resistor pasti akhirnya ujung-ujungnya dia akan terbakar. Kalau pakai potensiometer yang resistor yang berubah-ubah nilainya ya.
Nah, untuk beban-beban misalnya motor, misalnya lampu, ya kita gunakan yang namanya rheostat ini. Tapi rheostat ini sudah jarang digunakan karena memang efisiensinya terlalu, tetap aja misalnya lampunya itu 10 watt, ya tetap aja 10 watt yang ini karena yang dikeluarkan adalah panasnya. Jadi energi yang di blok itu dipindahkan ke panas itu. SCR pun seperti itu. Energinya tuh dibuang ke panas gitu. Sedangkan kalau seperti ini yang kita kontrol adalah nyala dan hidupnya suatu lampu. Sehingga misalnya kita redupkan 50% ya, lampunya tuh jadi setengahnya kekuatannya. Misalnya 10 watt lampu kita nyalakan sesuai dengan kita inginkan, misalnya 5 watt, ya bener-bener 5 watt yang keluar gitu. Yang kita pakai itu 5 watt karena yang kita kontrol adalah frekuensi atau duty cycle untuk menghidupkan dan mematikan si lampu tersebut. Jadi mata tetap melihat lampu ini nyalanya redup 50% dan lebih irit daripada membuangnya ke panas. Nah, seperti itu penjelasannya. Apakah dapat dimengerti? Dapat dimengerti ya? Kalau masih kurang silahkan ditanya lagi. Bagaimana? Halo, Ya, bisa bertanya Pak. ya. Apa beda rheostat tadi itu sama inverter Pak untuk mengecilkan dinamo itu Pak? Apakah sama saja atau berbeda? Berbeda. Kalau inverter karena kan gini, inverter itu adalah merubah dari kalau nggak salah kamu ingin ngontrol dinamonya mana apa dulu ini, karena inverter itu macam-macam. Kamu ingin untuk merubah ini ya, apa, kecepatan kan ya, kecepatan sebuah motor kan ya. Iya Pak. Ya benar. Jadi kontrol untuk motor sebenarnya kalau inverter itu, kenapa inverter lebih gampang, karena dia di DC-kan dulu dek, gitu loh dek. Di DC-kan dulu, kemudian baru di PWM kan seperti saya ini. Nanti saya jelaskan nanti suatu hari nanti untuk kontrol motor AC ya. Ada yang di DC-kan dulu karena ketika kontrolnya di AC dia lebih ribet. Ini kamu biasanya untuk kontrol dinamo apa nih? Ini apa? AC air conditioner atau apa? Apa ini? Pendingin atau kulkas? Untuk motor dinamonya tak Pak? Ya, dinamo AC apa DC atau apa yang kamu kontrol? Ya kayak dinamo yang kadang kan ada dinamo kan ada dua macam Pak, 1 fase sama 3 fase itu. Iya benar. Itu apa namanya? Apakah ada perbedaan untuk mengecilkan RPM putaran itu dari rheostat atau inverter itu, apa ada perbedaan gitu kan, sama-sama mengecilkan? Iya sama. Saya cuma tanya. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau rheostat itu dia dibuang ke panas deh gitu. Ngerti nggak? Jadi misalnya dia 10 ampere misalnya, sekarang saya pingin dia lebih rendah kan, saya kecilkan arusnya kan ya, jadi 5 ampere. Nah 5 ampere sisanya kalau pakai rheostat dia dipindah ke panas tuh. Lama-lama kan dia rusak dia panasnya kalau berlebih gitu. Oh iya, baik Pak, baik. Gitu konsepnya. Kalau misalnya secara microcontroller ya seperti ini yang saya digambar ini, kita on off-nya kita kendalikan gitu loh. Lebih gampangnya kalau kamu bisa bicara tadi tentang inverter, karena ngontrolnya AC lebih susah, ya kita DC-kan dulu, motornya beda lagi, makanya di inverter kan jadi DC dulu gitu. Oke, itu bahasan lebih lanjut, kayaknya kamu sudah canggih, jadi nanti tugasmu mungkin lebih canggih lagi nanti ya. Siapa namanya lupa? Itu apa?
Iya, saya lupa, Pak. Nanti kamu lebih canggih, tugasmu beda nanti sendiri ini. Mau? Oke, intermezzo aja. Jangan takut. Kuliah saya nggak menakutkan kok. Oke, kita lanjut ke ini. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, karena tidak ada pertanyaan, nah kita lanjut. Nanti kalian akan bertemu ini nanti. Di ujung kuliah kalian akan bertemu ini nanti. Ada microcontroller yang berhubungan dengan WiFi. Jadi kita tuh sudah saya itu mengalami era dimana microcontroller hanya ngidupin atau matiin LED ya untuk bikin lampu kayak tadi tuh ya, lampu berjalan. Terus untuk kontrol motor gitu. Jadi yang klasik kayak gitulah. Kemudian ketika dunia komunikasinya ada ya komunikasinya antar PC ya, antar microcontroller aja. Jadi saya bisa berhubungan microcontroller antar gedung misalnya gedung A dan gedung B saya pingin mematikan dan menghidupkan kipas angin, nah bisa lah kayak gitu atau mengontrol nyala lampu gitu. Jadi pakai kabel antar microcontroller. Nah, periode ketika kalian umur mungkin 10 tahun atau mungkin berapa itu internet semakin ini ya, semakin maju ya. Jadi ketika kalian masih kecil itu nonton film kartun lewat VCD, DVD, nonton Donald Bebek atau nonton Tom and Jerry lewat TV. Nah, ketika kalian sudah beranjak SMA, yang kalian lakukan adalah menonton kartun SpongeBob lewat YouTube, kan begitu kan? Persis seperti microcontroller. Jadi ketika tahun 2010 ke atas mulai muncul modul microcontroller yang terhubung WiFi. Nah, ini menyebabkan terjadinya lonjakan teknologi controller yang bisa dikendalikan dari luar, sehingga maksudnya lewat luar ini melalui jalur internet ya, dari jauh remote melalui jaringan internet. Jaringan internet ini bisa lewat WiFi, bisa lewat GSM dan segala macam. Sehingga semakin banyak orang yang berkecimpung dan menimbulkan istilah baru yang namanya Internet of Things. Jadi dengan semakin murahnya microcontroller ber-WiFi ini, jadi hampir semua perangkat sekarang bisa dihubungkan dengan WiFi. Misalnya kalian dulu paling jam itu paling hanya untuk melihat waktu. Nah, sekarang jam itu kalian bisa untuk mendeteksi denyut jantung, mendeteksi tekanan darah pun bisa. Kemudian itu pun kalau yang jam lebih canggih itu kalau jam yang punyanya kedokteran ya, pasien-pasien itu dikasihin jam di mana jam itu bisa mengetahui bahwa pasien ini dalam keadaan berbahaya. Nah, dengan kemudahan internet, si dokter atau emergency tahu bahwa Pak ini mau ini nih ada serangan jantung, kita kunjungi saja. Nah, seperti itu gambaran sederhananya. Sedangkan dalam bentuk teknik kelistrikan, misalnya di sebuah pembangkit listrik tenaga surya misalnya ada 10 buah panel surya. Nah, kalau kita melihat panel surya masih bagus atau enggak, kan kita harus lihat terus menerus monitoring di solar controllernya, solar cell controllernya dan solar charging controllernya. Atau kalian ingin tahu baterainya mana sih yang belum yang nggak ngecas, atau baterainya di mana yang ternyata sudah rusak selnya. Nah, kalian hanya nggak perlu datang ke lokasi, misalnya lokasinya solar panelnya berada di setiap jalan raya. Kalian misalnya jalan raya di Surabaya, lampu jalan dan PJU dan lampu merah itu rata-rata sudah menggunakan solar panel. Dengan memanfaatkan IoT, maka setiap jam misalnya dia mengirimkan data ke server yang ada di Pemkot, misalnya Pemkot Surabaya. Kemudian kelihatan grafiknya, oh ternyata di sini solar cell-nya hanya berfungsi 50%.
setiap hari 50%, jadi setengahnya mati. Tolong dikunjungi. Nah, ketika dikunjungi ternyata ada dahan ranting pohon yang patah terus menutupi, atau mungkin ada pohon yang butuh dipotong dahannya karena menutupi sel suryanya. Nah, seperti itu ujung dari microcontroller zaman sekarang, di mana sudah terhubung ke internet secara baik ya. Jadi seperti itu. Kalau dibilang kelistrikan, kalian semakin dimudahkan dengan hadirnya peralatan-peralatan yang berhubungan dengan WiFi dan kemudian dihubungkan dengan smartphone. Seperti halnya ini Sonoff, ini harganya cuma 80 ribuan. Jadi dia bisa sebagai smart switch ya. Smart switch juga bisa tahu bahwa sekarang saya mau menghidupkan kulkas saya, kemudian saya tahu bahwa kulkas saya sekarang nyala atau enggak, atau mungkin lampunya apakah nyala atau tidak. Nah, melalui alat ini dia terhubung dengan wifi rumah, dan kemudian kita yang ada misalnya di kampus sedang kuliah tidak kesulitan untuk mengontrol yang namanya lampu dan kelistrikan di rumah. Ini harganya murah-murah saja. Tapi kalau misalnya bikin sendiri ya, kita balik ke sini. Nanti saya akan ajarkan bagaimana nanti merancang sehingga bisa menjadi alat seperti ini. Nanti akan sangat menarik di kuliahnya. Jadi kita akan kita akan mematikan, menghidupkan lampu lewat smartphone. Menarik bukan? Kemudian ini saya tampilkan yang namanya piramida IoT. Nanti di bagian-bagian akhir kita akan membahas lagi. Saya akan sekilas saja memberitahu tentang ini. Piramida IoT itu dari 4. Ada paling bawah itu data. Di atasnya level 2 itu adalah konektivitas. Level 3 adalah platform, dan yang terakhir adalah aplikasi. Jadi microcontroller berada di paling bawah ya, di bagian data, di mana microcontroller terhubung dengan sensor dan aktuator. Jadi nanti dia akan membaca data sensor, kemudian mengirimkan ke platform melalui jaringan konektivitas berupa 3G, 4G atau Wi-Fi, LoRa dan segala macam. Kemudian dikirimkan menuju ke cloud komputer. Misalnya kalau di Indonesia untuk IoT itu yang paling terkenal namanya Antares. Kalian bisa baca di blog saya banyak membahas tentang IoT berbasis Telkom Antares. Jadi nanti setelah data dikirim dan diolah, maka paling atas yaitu apps atau aplikasi akan memberitahu kepada penggunanya bahwa ada laporan tentang banjir atau laporan tentang kondisi kelistrikan sekarang tidak efisien di sebuah perusahaan dan macam-macam. Microcontroller yang kalian pelajari sekarang berada di paling bawah ya. Jadi dia berupa sensor, pembacaan sensor. Kemudian bisa juga aktuator ya. Aktuator itu maksudnya seperti ketika ada misalnya kondisi di mana butuh mati dan relaynya mati atau lampunya mati, kita bisa lakukan juga dari aplikasi ini atau platformnya mematikan sendiri. Misalnya dia platform mendeteksi bahwa sensor ini setelah dihitung sedemikian rupa ternyata suhu di sebuah ruangan kubikal untuk genset misalnya terlalu panas. Nah, akhirnya dia mengirimkan alarm ke smartphone-nya si penjaga atau supervisornya di rumah, kemudian sekaligus melakukan aktuator atau melakukan aksi dengan mematikan aliran bensin ke genset sehingga gensetnya mati. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh microcontroller. Kita akan belajar yang paling dasar, sedangkan yang dua ini nggak akan kita pelajari. Ini nggak akan pelajari karena memang kita hanya bisa memakainya, dan kita yang pelajari adalah ini sedikit, dan ini yang paling banyak adalah ini. Nah, itu yang kita pelajari nanti, dua ini. Di setengah kuliah kita akan belajar di sini, di setengah kuliah akhir kita akan belajar di sini.
Ini gambar dari kakak kelas kalian yang magang barusan selesai, jadi Juli ya mereka melakukan presentasi. Jadi harapan saya ketika saya diminta oleh kampus untuk dan diundang untuk memberikan mata kuliah microcontroller, membantu Pak Widi untuk mengajari kalian microcontroller secara praktek ya. Jadi tujuannya adalah ini. Pertama kalian mengerti konsep dulu sehingga kalian bisa merakit ya. Kedua, harapan saya ketika kalian magang di saya atau magang di tempat lain, kalian bisa mengambil topik kelistrikan yang berhubungan dengan microcontroller. Kalian bisa lihat di blog saya ada, di YouTube nanti saya kasih share. Ini adalah Mas Dimas. Kalian kenal Dimas? Kakak kelas kalian? Ini angkatan 2019 nih. Jadi kakak kelas kalian ini melakukan magang berupa temanya ini aki temanya. Jadi aki, baterai. Jadi mereka magang pertamanya itu tentang bagaimana charging aki, bagaimana perawatan aki, kemudian bagaimana bikin alat charging aki, bagaimana bikin alat charging untuk baterai lithium, baterai powerbank ya. Kemudian yang terakhir mereka merancang alat monitoring dari sebuah sistem charging aki gitu. Jadi dia membuat alat IoT-nya ya, seperti itu. Dan sekarang Dimas pun kakak kelas kalian 2019 ini sedang merancang skripsi ya. Dia barusan saja menelpon saya untuk meminta bantuan untuk ide skripsi apakah ini bisa dikerjakan dan segala macam. Sama masih berupa microcontroller dan kelistrikan berupa saya ambilkan berupa controller panel surya ya. Jadi berupa IoT panel surya, dan itu kira-kira akan dibahas dalam skripsinya Mas Dimas. Jadi bersama saya harapkan kalian akan terus belajar tentang microcontroller, karena memang tujuannya adalah deskripsi kalian akan membuat hardware yang berupa microcontroller yang berhubungan dengan kelistrikan. Jadi kalau topik lain sih boleh aja, tapi waktu saya diskusi bersama Pak Reza dan Pak Widi dan beberapa rekan dosen, kebetulan jurusan ini butuh skripsi yang berupa hardware. Jadi sehingga karena kalian merupakan jurusan atau prodi yang baru, jadi sehingga skripsinya dapat berupa hardware sehingga dapat didemokan lebih bagus daripada hanya tulisan-tulisan penelitian lainnya. Selanjutnya ini bagian yang mengerikan ini tugas yaitu ini kalian akan saya kasihkan tugas yaitu mencari ide kontrol kelistrikan. Kalian baca dulu, kemudian kalau ada pertanyaan bila ada pertanyaan monggo disampaikan hari ini. Jadi nomor saya ini ya, kalian free untuk melakukan konsultasi. Kalau bikin grup kayaknya terlalu gimana gitu loh. Kalau dulu saya bikin grup terlalu banyakan grup mungkin di WA, jadi kalau masuk pesan malam semuanya kebaca dan segala macam. Kalian bisa chatting one by one ke nomor saya ini. Iya, nomor saya. Tugas ini bisa dikerjakan, maksudnya bisa dikumpulkan 2 minggu dari sekarang. Jadi tugasnya sederhana aja, mencari ide di YouTube, cari ide di blog, cari di mana tentang kontrol kelistrikan ya. Misalnya kalian menemukan pompa air di rumah itu misalnya, pompa air ya. Pompa air kalau di Surabaya kan harus pakai tandon atas ya, pakai tandon atas.
Ini ide ini nggak boleh dibikin lagi ya. Ini ide yang sudah saya jelaskan contoh ya. Ini nggak boleh dijiplak lagi. Jadi ide saya ini berupa kontrol ketika air tandon saya penuh gitu loh. Karena kalau saya pakai kontrol mekanik ternyata cepet aus. Jadi dalam waktu 6 bulan saja kontrol mekanik saya relay untuk mematikan tandon itu sering rusak. Itu saya harus beli lagi. Nah sekarang ide saya adalah dengan memberikan microcontroller, kemudian ketika airnya berkurang sampai 30%, kemudian microcontroller ini akan menyalakan pompa air. Jadi pompa airnya nyala. Jadi ketika dalam selang 10 menit airnya nggak nambah-nambah, berarti PDAM-nya lagi mati. Otomatis dia microcontroller ini akan mematikan relay yang ada di pompa. Mati pompanya, kemudian ngirim ke saya. Air PDAM-nya mati gitu ya. Dia WA ke saya, air PDAM-nya mati gitu. Oh, air PDAM-nya mati, saya telepon ke PDAM. Ini air PDAM-nya mati gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kondisinya normal, dalam waktu berapa menit ternyata airnya nambah, oke, dia hidup lagi sampai full kira-kira 90%, dia langsung mematikan pompa, kemudian ngirim SMS ke saya atau ngirim WA ke saya. Hari ini jam segini tandon sudah full. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu contohnya, idenya saja. Nah, kira-kira kamu gambarkan dalam bentuk video atau apa, atau mungkin kalian di papan tulis kemudian kalian bikinkan dalam bentuk video, atau tulisan di blog, TikTok dan segala macam. Gunakan semua medsos yang ada. Paling sederhana yang ngetik aja. Kalian bikinkan ide selain ide yang tadi tandon saya tadi. Nanti dalam waktu 2 minggu ini kalian bisa ngirim ke WhatsApp saya. Nanti saya akan diskusi sehingga saya dapat mendapatkan feedback. Oh, kalian ini ternyata kemampuan untuk analisanya seperti ini. Tujuannya itu bukan tujuannya untuk memberatkan kalian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback tentang mahasiswa saya sekaligus berkenalan dengan saya. Ada pertanyaan tentang tugas ini? Silakan. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Naufal, Pak. Oke, silakan. Kalau diketik nggak masalah ya di Word gitu ya, Pak. Terus nanti kalau sudah langsung dikirim ke WhatsApp-nya Bapak. Ya, mendingan ditulis di blog aja, di Blogspot, kan gratis kan, di Google atau apa itu. Biar saya nggak banyak full di HP saya ada PDF. Tahun lalu kebanyakan kirim PDF, HP saya full gitu loh. Itu masalahnya, Mas. Oh, iya Pak. Gitu ya. Gitu aja ya. Jadi tulis di blog lah, salah satu blog gitu loh. Video juga nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, video nggak apa-apa. Jangan dikirim videonya ke saya, linknya dikirim. Biar HP saya nggak full gitu loh. Kalau sampai yang ada yang kirim video ke saya di ini, saya reject itu langsung. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk mengenai laporannya lengkap itu, dari struktur laporannya itu hanya tulisan saja ya, Pak? Boleh Kan ya. itu kan hanya meniru ya, Pak? Ya, hanya meniru aja. Kalau yang sudah ada kalian ceritakan aja. Saya dapat dari sini, idenya ini. Kemudian kalian bikin videonya, misalnya videonya kalian cari sendiri mungkin barang-barangnya yang ada di rumah kalian kayak gitu. Itu aja. Gak perlu lengkap. Maksudnya lengkap itu lengkap, ada pembukaannya, ada penjelasannya, dan ada tujuan akhir yang ingin dicapai dari ide kalian itu. Baik, Bapak, terima kasih. Bisa bertanya, Pak? Monggo, silakan. Dengan siapa? Dengan 0381 Ria. Oke. Nanti apa itu penjelasan laporannya itu
cuma menceritakan cara kerjanya apa Ya, gimana, Pak? itu. Jadi ceritakan yang kalian idekan itu apa. Walaupun ide ini menjiplak ya, jadi ketemu dari sebuah artikel di internet ya. Kalian utarakan secara gaya kalian sendiri gitu loh. Ya, Pak, baik, Pak. Ya. Ini ceweknya kok nggak ada ya, nggak ada suaranya ya. Ada cewek nggak di kelas ini? Apa kelas kalian cowok semua? Kasihan banget. Orang, Pak. Ada berapa orang? 2 orang, Pak. 2 orang aja, oke. Kalian harus, yang lain-lain harus mempertahankan 2 orang ini, jangan sampai pindah jurusan ya. Itu adalah aset ya. Cewek di elektro itu adalah aset. Baik, jadi karenanya 2. Ini yang nanti setelah tugas ini kalian harus mempersiapkan ini ya. Kelas berikutnya kalian ada mempersiapkan microcontroller ya, yang kalau yang tahun lalu saya bebaskan ya, ada yang karena pandemi ya waktu itu, jadi ada yang microcontrollernya pakai microcontroller yang tanpa minimum system, kemudian ada yang punya Arduino, ada yang lain. Nah, kali ini saya pengen kalian memilih ini ada Arduino. Kalau udah apa yang sudah kalian punya atau kelas kalian mungkin kalian pinjam, kalian pakai aja, nanti bisa konsultasikan ke saya. Asal suatu hari ketika dia akan mengerjakan tugas komunikasi harus bisa ya, komunikasinya berupa WiFi ya, untuk komunikasi IoT. Sehingga yang saya sarankan adalah membeli ini ya, 2 modul ini hanya, kalau yang Dewan Mini ini kalau di pasaran elektronika di Surabaya itu hanya di bawah 50.000 ya, belum tersolder ya, solder sendiri. Dan ini sangat simple, tinggal colok ke USB di laptop kalian sudah bisa diprogram. Kemudian kalau misalnya kalian butuh breadboard itu project board ya, project board yang bisa untuk menancap-nancapkan ini boleh, atau pakai kabel pun boleh, terserah. Jadi kita akan berusaha mengirit pembelian ini dengan mengkelompokkan kalian menjadi 5 orang ya, maksimum ya. Kalau misalnya kalian cuma karena tinggalnya deket-deketan cuma di kos-kosan 3 orang, monggo silahkan, asal jangan sampai merugikan yang lainnya gitu aja. Jadi maksimum 5 orang. Karena wanitanya cuma 2 ya, mau gimana lagi, silahkan direbut wanitanya 2 itu. Jadi ini bisa, hardware ini bisa gotong royong ya. Misalnya nanti ada sensor yang kita beli, misalnya ada sensor suhu misalnya gitu, jadi bisa pinjam-pinjaman sensornya. Jadi bisa gotong royong antar kalian. Misalnya suatu hari kalian ternyata idenya bikin layar LCD ya, LCD 2 baris itu. Kalau kalian tidak paham dengan LCD 2 baris, itu LCD kalkulator ya, LCD-nya kalkulator itu bisa beli, atau misalnya beli 1 di 2 kelompok, kemudian gantian pemakaiannya nggak masalah. Yang penting tiap kelompok punya satu Wemos Dewan Mini. Ini ada wifi-nya, jadi ini gampang sekali untuk proyek-proyek di bidang IoT nantinya. Jadi gitu, ini persiapannya, nggak langsung beli pun nggak apa-apa. Kalian bisa pinjam ke kelas kalian atau teman kalian yang dulu waktu zaman SMK itu punya hobi robotik atau ikut kegiatan robotik, kalian bisa pinjam juga, nggak perlu harus beli. Jadi 5 orang maksimum 1 alat, sehingga bisa menghemat. Demikian kuliah saya hari ini. Saya akan tutup dulu ininya. Sekarang sudah jam 1:30, sudah 1,5 jam, setengah 3. Saya akan melakukan absensi ya, via video. Jadi nanti saya cek di videonya langsung. Kalian tolong hidupkan layar kalau bisa ya. Sebentar, hidupkan layar. Gimana caranya ini?
49 orang ya. Oke, hidupkan semua. Nanti bisa saya rekam soalnya nih. Oke, kalau nggak dipaksa nggak bisa layar ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya juga klik di sini 54 anak. Oke, absensinya lewat sini aja. Baik, sampai jumpa di kuliah minggu depan. Kita akan membahas apa istilah-istilah dasar di bidang microcontroller. Kemudian saya merencanakan kalau nggak di akhir September ini kita akan ketemu di kelas ya. Kalau untuk kelas silahkan diatur nanti biar saya datang sudah ready gitu ya. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan enggak? Sebentar. Pak izin bertanya, Pak. Monggo silakan, dengan siapa? Ya, perkenalkan nama saya Reza Putra dari kelas 2021 PLB NIM 048. Oke. Untuk materi yang barusan di ini apa nanti di share ke teman-teman koordinator, Pak? Nanti saya upload ke YouTube ya semuanya. Jadi gampang kalian untuk mereview lagi. Biasanya seperti yang tahun lalu saya selalu update ke YouTube. Berarti tidak dikirim di masing-masing kelas, Pak ya? Untuk PPT-nya. Gini, apa kalau saya kirim PDF saya tuh ini loh nggak bagus loh. Saya lebih banyak ke lisan loh. Jadi PDF-nya nggak ada gunanya kalian saya share. Itu loh. Itu ya. Ada yang ngerti ya. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Yuk. Ada lagi? Oke, baik, untuk kali ini memang saya sangat gembira ternyata kelasnya full. Jadi terima kasih sudah hadir. Kalian sudah di Surabaya semua berarti ini ya? Belum, Pak. Belum ya? Ada yang bagiannya belum. Bagian aja, Pak. Oh gitu. Jadi mulai minggu depan ya, mulai kalau atau gimana? Kapan kalian di Surabaya? Jadi biar saya nggak online-nya, offline-nya nggak gini, nggak salah ini, salah hari. Selasa besok kita ada mata kuliah offline, Bapak. Oh gitu. Oh, berarti ada yang paling jauh di mana ini? Ada yang Jawa Barat? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta ada. Dan dari mana? Nggak beli tiket loh. Naik kereta ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Yang balik ke Surabaya monggo silakan balik. Surabaya udah aman. Jadi nanti kita ketemu secara offline di akhir September. Demikian adik-adik, demikian saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Terima kasih.